Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Siapa? Kak Keisha. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Jangan apa? Jangan makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini seperti kita beribadah di gereja adik-adik. Jangan lupa ajak siapa? Ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang ada di sana untuk kita beribadah bersama-sama ya adik-adik. Tema minggu ini adalah Growing Love, mengisahkan tentang Petrus yang dipulihkan. Bible Fact, pemulihan Petrus. Pemulihan Petrus juga dikenal sebagai penugasan kembali Petrus merupakan salah satu peristiwa yang dideskripsikan pada Yohanes 21 dalam perjanjian baru yang mengisahkan salah satu penampakan diri Yesus di hadapan para murid setelah kebangkitannya. Dan peristiwa ini Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus. Mau tahu lebih banyak lagi? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya, dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh beribadah secara online. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga pujian-pujian akan kami angkat Tuhan. Hanya namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's pray and worship. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Luar biasa dong. Apa kabar nih Kak Amel? Baik, apa kabar Chloe? Kita ada teman baru loh Kak Amel. Oh iya, Kak Amel lihat gak? Lihat dong. Aduh, kenalan dong, ganteng. Namanya siapa? Halo teman-teman, nama saya Ezra. Hai Ezra. Oke, Ezra udah siap? Dah, Mau muji Tuhan? sudah. Sama Kak Amel, sama Kak Glory di sini. Oke, teman-teman di rumah udah siap semua dong pastinya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangannya ya, gerakin badannya. Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
adik-adik? Masih dong. Ezra masih gak? Masih dong. Udah, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang adik-adik boleh kembali duduk ya. Yuk masih sikap berdoa. Yuk sekarang adik-adik boleh silakan duduk lagi yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, katakan Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari lewat lembah kelam, kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka,
Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sekarang ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini. Untuk hari ini Kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah bersorak-sorai. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi ya. Agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan secara khusyuk. Yang fokus juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Wah, kalian hebat ya, semangat beribadah. Tentunya kalian didampingi sama papa mama ya. Shalom papa mama, apa kabar? Semangat ya Pak Ma untuk mendampingi anak-anak hebat untuk beribadah secara online. Nah adik-adik, di bulan Juli ini di minggu kedua, tema kita adalah bertumbuh dalam kasih. Nah, cerita Alkitab kita diambil dari Yohanes 21. Kali ini kita mengangkat cerita tentang Bapak Petrus. Wah, siapa ya yang pernah mengingat cerita tentang Bapak Petrus? Wah, hebat ya, masih cerita Petrusnya masih ingat. Hebat. Nah, kakak akan ingat sekali lagi, mengingat kembali bagaimana perjalanan iman Petrus ketika mengalami hal-hal yang sulit, yang menakutkan. Saat itu Yesus berkata kepada para murid bahwa dia akan menderita dan mati. Murid-muridnya akan merasa ketakutan, mereka akan panik, bahkan murid-muridnya akan meninggalkan Yesus sendirian. Tetapi Petrus mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan dia. Petrus adalah orang atau murid pertama yang mengenal Yesus sebagai Mesias. Ingat ya adik-adik ya, itu ya. Nah, benar sekali. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan menderita dan mati, bahkan murid-muridnya akan meninggalkan dia, Petrus dengan berani berkata bahwa Tuhan, sekalipun mereka pergi meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi apa jawab Yesus? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Berapa adik-adik? 3 kali Petrus akan menyangkal dia. Tiba waktunya Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke imam besar. Petrus pun mengikuti dari kejauhan. Dia dengan sembunyi-sembunyi mengikuti, ingin tahu apa yang akan terjadi. Petrus bergabung dengan orang-orang yang di sana. Ada seorang gadis yang mengenal dia, lalu berkata, orang ini selalu bersama dengan Yesus. Tetapi Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Kemudian Petrus bangkit dan pindah ke tempat lain lagi. Di dekat perapian di situ dia bergabung. Ada juga yang mengatakan bahwa, aku mengenal dia ini selalu bersama dengan Yesus. Petrus menjawab, aku nggak tahu apa yang kau maksudkan. Aku nggak kenal dia. Kemudian ada lagi pelayan lain yang membenarkan pelayan tersebut. Iya, aku juga sering melihat dia loh bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Petrus menjawab, sumpah aku tidak kenal sama dia. Setelah Petrus mengatakan itu, terdengarlah ayam berkokok. Wah, adik-adik, tadi berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Wah, ketika itu Petrus menyesali. Dia mengingat kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkal dia sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, Petrus menyesali. Petrus sedih.
Dia merasa gagal mengasihi Tuhan. Dia menyalahkan diri sendiri. Dia tidak mau lagi bangkit. Hatinya perih, hatinya pedih. Setelah kematian Yesus, para murid bingung dia mau ngapain. Dia bingung. Akhirnya Petrus mengambil keputusan akan kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu menjala ikan. Murid-murid yang lain pun juga mengikuti Petrus. Dia pergi ke sebuah danau, dia menjala ikan seperti biasa sebelum kenal dengan Tuhan Yesus. Berlayar semalam-malaman, menjala ikan semalam-malaman, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Mereka kecewa, mereka putus asa, dia sedih, sudah semalaman kerja tapi nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba ketika mereka sedang berkeluh kesah, terdengar suara bahwa, "Hai anak-anak, adakah ikan kau dapat?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu, maka engkau akan mendapatkan ikan." Petrus dan murid-muridnya taat saja dengan apa yang orang tersebut katakan. Dia nggak bertanya siapa yang ngomong, siapa yang nyuruh, tapi dia taat. Kemudian jalannya ditebarkan ke sebelah kanan, lalu dapatlah ikan yang sangat banyak. Sampai mereka tidak kuat untuk mengangkat jalannya. Salah satu murid mengenali suara tersebut, lalu dia berseru, "Itu Tuhan!" Ketika mendengar murid itu mengatakan bahwa itu Tuhan, Petrus segera bergegas, dia bahkan melompat dari perahunya, dia terjun ke air, dia berenang ke tepian menghampiri orang tersebut. Benar yang dijumpai adalah Tuhan Yesus di sana. Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Setelah murid-murid semuanya berkumpul di daratan, Yesus mengundang mereka semua untuk makan bersama. Mereka bergembira, mereka bersukacita. Mereka melihat pahlawannya telah mengalahkan maut. Bahkan sekarang berbagi dengan mereka. Mereka berbagi kemenangan. Setelah mereka bersama-sama makan, selesai makan, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Kemudian Yesus bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Kemudian Tuhan Yesus tanya yang ketiga kali kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian sambil Petrus merasa hatinya nggak enak, kok Tuhan tanya sampai 3 kali. Tapi Petrus menjawab, "Iya Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya. Engkau pun tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku dan ikutilah aku." Nah, adik-adik, Petrus pernah mengalami kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi dia mau kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil Petrus, dia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak kalian mengalami seperti Petrus, meninggalkan Tuhan? Ya, kalian pernah nggak menyangkal Tuhan di depan teman-teman kalian? Atau kalian pernah mengatakan bahwa siapa itu Tuhan Yesus? Walaupun dengan ucapan, itu suatu perbuatan yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang pernah melakukan hal ini, mengalami seperti Petrus, yuk waktunya kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mau, Tuhan sayang sama kita, apapun keadaan kita. Seperti Tuhan mau merangkul kembali Petrus yang telah meninggalkan dia. Dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan Petrus. Tuhan pun juga tidak akan mengingat-ingat akan kesalahan kita. Kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, mau mengakui kesalahan kita. Nah, yang mau yuk sama-sama kita taat, kita tunduk kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Dan kita minta dipulihkan oleh Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui ibadah hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Melalui peristiwa Petrus yang alami, kami pun telah mengalami hal yang sama Tuhan. Kami malu kadang-kadang, kami tidak mau taat. Kami seringkali menolak Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, aku buka hati untuk Engkau secara pribadi. Aku mau Tuhan, Engkau tinggal dalam hatiku. Terus memimpin langkah-langkahku untuk selalu dekat denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak mau ajak semua kita yuk berdiri lagi, sama-sama di rumah, sama papa mama, sama keluarga. Kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan Yesus sebelum kita selesaikan ibadah kita. Yuk kita berdoa, kita mengangkat dua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Biar semua pujian penyembahan kami, apa yang kami berikan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau masih banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam ibadah kami. Biar semakin hari kami semakin berkenan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, adik-adik kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Biar kamu diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah di dalam kesehatan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kamu menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kamu berada. Dan apa saja yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.